Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Semoga hari ini kalian sehat ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, karena minggu kemarin kita sudah PTS, hari ini kita akan masuk ke materi baru atau bab baru, yaitu kita bahas tentang pewarisan sifat. Pewarisan sifat, pasti kalian berpikir apa sih yang masuk dengan pewarisan sifat? Nah, di pewarisan sifat ini kita akan bahas tentang materi genetik, yaitu terdiri dari gen dan kromosom. Lalu ada hukum Mendel yang terdiri dari hukum Mendel 1, hukum Mendel 2. Lalu yang ketiga adalah persilangan. Nah, di persilangan kita akan bahas tentang monohibrid dan dihibrid. Oke, kita bahas dulu yang pertama, yaitu adalah materi genetik. Pasti kalian bertanya, apa sih yang maksud dengan materi genetik? Nah, materi genetik ini adalah suatu sifat dan karakter yang ada pada setiap orang adalah warisan dari orang tua yang diwariskan. Jadi materi genetik itu adalah yang diwariskan dari orang tua, suatu sifat atau karakter. Contoh, misalnya kalian dalam satu keluarga mirip sama ayahnya, atau mirip sama ibunya, atau mirip sama kakeknya. Nah, itu adalah materi genetik. Jadi sifat yang diturunkan dari orang tua yang diwariskan. Nah, di dalam materi genetik ini dia tersusun dari yang namanya asam nukleat. Nah, asam nukleat ini terdiri dari DNA dan RNA. DNA itu adalah deoksiribonukleik asid dan RNA itu adalah ribonukleik asid. Apa sih yang maksud dengan DNA dan RNA? Nanti kita akan bahas ya. Oke, selanjutnya. Nah, biasanya itu adalah untaian DNA yang menentukan karakteristik setiap makhluk hidup disebut dengan gen. Jadi gen itu adalah tersusun dari DNA yang menentukan karakteristik setiap makhluk hidup. Jadi gen ini tersusun dari DNA. Nah, bisa dilihat pada gambar bahwa ada seorang anak, yaitu dia dari kulit. Nah, di dalam kulit itu ada jaringan kulit, lalu ada sel kulit. Nah, di dalam sel kulit ini terdiri dari yang namanya kromosom. Nah, di dalam kromosom itu terdiri dari yang namanya kromatid. Nah, kromatid ini terdiri dari kromatin. Nah, di dalam kromatin ini ada namanya protein histon. Nah, di dalam protein histon itu dia ada DNA. Nah, ini adalah untaian DNA. Jadi DNA ini adalah materi genetik terkecil yang menyusun seluruh karakteristik pada makhluk hidup. Nah, itu adalah DNA. Nah, gen itu adalah DNA yang menentukan karakteristik setiap makhluk hidup. Itu adalah gen. Nah, ini pengertiannya ya. Jadi yang pertama kita dari protein histon. Nah, protein histon itu adalah protein yang melilit atau yang terdapat dari DNA yang melilit pada protein. Jadi protein histon itu adalah melilit DNA, untaian DNA yang melilit pada protein. Itu adalah protein histon. Nah, di dalam protein histon terdiri dari DNA. DNA itu adalah materi genetiknya. Selanjutnya dari DNA, susunan-susunan dari DNA atau lilitan-lilitan dari DNA disebut dengan namanya kromatin. Jadi kromatin itu adalah lilitan DNA dengan protein histon. Selanjutnya, kromatin ini akan memadat atau menebal yang akan menghasilkan namanya kromosom. Jadi kromosom itu adalah benang-benang kromatin yang memadat. Jadi kalau disusun yang paling terendah itu adalah protein histon, lalu ada DNA, lalu ada kromatin dan ada kromosom. Nah, apa sih bedanya dari DNA dan RNA? Oke, kita bahas ya. DNA bisa dilihat dari gambar DNA dan RNA. Nah, DNA itu kan tadi deoksiribonukleik asid, ya kan? Nah, DNA ini adalah dia disebut dengan rantai ganda atau namanya double helix.
atau berpilin dan panjang. Bisa dilihat di gambar bahwa maksudnya apa sih dia double helix. Jadi double helix itu ada lilitannya itu ada dua. Jadi ada yang untayan atas sama ada untayan bawah. Nah, itu adalah namanya rantai ganda atau double helix. Nah, dia itu adalah panjang. Nah, dia itu DNA itu lebih panjang daripada RNA. Jadi RNA itu dia pendek, tunggal, dan tidak berpilin atau tidak double. Jadi hanya tunggal satu. Sedangkan kalau DNA itu dia panjang dan double helix. Selanjutnya letaknya. Nah, biasanya kalau letaknya itu adalah tempatnya DNA itu ada di inti sel, ada di kloroplas, dan ada di mitokondria. Sedangkan kalau RNA itu adanya di inti sel, di kloroplas, di mitokondria, di sitoplasma, dan ada di ribosom. Selanjutnya adalah gulanya. Nah, kalau di DNA nama gulanya adalah deoksiribosa. Sedangkan kalau RNA namanya adalah ribosa ya. Jadi kalau DNA itu deoksiribosa, kalau RNA itu adalah ribosa. Lalu ada basa nitrogennya. Nah, basa nitrogennya itu dia ada dua. Ada namanya purin sama pirimidin. Nah, kalau DNA itu purinnya itu adalah guanin dan adenin. Sedangkan kalau pirimidinnya adalah sitosin dan timin. Sedangkan kalau RNA purinnya sama, yaitu adalah guanin dan adenin. Sedangkan pirimidinnya adalah sitosin dan urasil. Selanjutnya adalah kadarnya. Nah, kadarnya itu kalau DNA itu adalah tetap, jadi dia tidak tergantung aktivitas dari sintesis protein. Sedangkan kalau RNA itu dia tidak tetap, jadi dia tergantung oleh aktivitas dari sintesis protein. Selanjutnya adalah fungsinya. Nah, kalau fungsi dari DNA yaitu adalah dia sebagai pembawa informasi genetik dan berperan dalam sintesis protein. Jadi DNA itu adalah yang bisa menentukan sifat atau karakteristik dari seseorang yang mirip dengan induknya. Nah, itu adalah sebagai pembawa informasi genetik dan berperan sebagai sintesis protein. Sedangkan kalau RNA itu hanya berperan sebagai sintesis protein.